Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak kelas 6 yang Bapak banggakan. Semoga kalian selalu sehat dan bersemangat mengikuti pelajaran kita pada kali ini. Bertemu lagi dengan Pak Udhas pada pelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana mengubah pecahan campuran ke bentuk pecahan desimal. Baiklah, marilah kita simak video berikut. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang mengubah pecahan campuran ke bentuk pecahan desimal. Untuk mengubah pecahan campuran ke bentuk pecahan desimal ada langkah-langkah yang harus kita perhatikan terlebih dahulu. Yaitu langkah pertama adalah mengubah bentuk pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa. Ya, mengubah bentuk pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa. Langkah yang kedua adalah mengubah pecahan biasa tersebut ke dalam bentuk pecahan desimal. Untuk lebih mudah memahami penjelasannya, marilah kita langsung masuk ke contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama, misalnya angka 4/1/2. 4/1/2 ini sesuai dengan langkah yang pertama, kita ubah ke bentuk pecahan biasa. Ingat bagaimana mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa, yaitu 2-nya dikalikan ke 4, 4-nya ditambah 1. Ya, 2 dikali ke 4, 4 ditambah 1, pernya per 2. 2 dikali 4 8. 8 ditambah 1 adalah 9/2. 9/2. Sekarang kita ubah ke pecahan desimal. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari bagaimana mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal. Ada dua cara, bisa langsung kita bagi, yaitu 9 langsung dibagi 2, atau kita ubah pernya menjadi per 10, per 100, atau per 1000, dan seterusnya. Nah, sekarang kita coba. Di sini kuncinya ada pada penyebut. Kuncinya ada pada penyebut. Penyebutnya adalah angka 2. Jadi dalam mengubah pecahan desimal kita lihat penyebutnya. Di sini penyebutnya adalah angka 2. Sekarang angka 2 bisa kita ubah ke bentuk per berapa? Per 10, per 100, atau per 1000? Iya, yang paling dekat adalah per 100, per 10. 2 dikali berapa sama dengan 10? Yaitu 2 dikali 5. Karena di bawah dikali 5, di atas juga dikali 5, yaitu 9 dikali 5. Kita jumlahkan. 9 dikali 5 adalah 45. 2 kali 5 adalah 10. Ya, kita sudah dapatkan per 10 di sini. Ingat, apabila per 10 berarti jawabannya adalah di belakang koma hanya ada satu angka. Satu angka di belakang koma. Jika 100 ada 2 angka di belakang koma. Jika per 1000 ada 3 angka di belakang koma. Di sini adalah per 10, berarti hanya ada satu angka di belakang koma, yaitu di sini satu angka belakang koma. Jawabannya adalah 4/5. 4/5. Iya, hanya ada satu angka di belakang koma, 4/5. Baiklah. Untuk lebih memahami, Bapak beri contoh lagi, satu kali lagi. Misalnya adalah 2 4/5. 2 4/5. Ini kita ubah sesuai langkahnya tadi, yaitu langkah yang pertama. Langkah yang pertama mengubah bentuk pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa, ya, yaitu 5 dikali 2 ditambah 4. 5 dikali 2 ditambah 4. 5 dikali 2 10. 10 ditambah 4. 10 ditambah 4 adalah 14. 14/5. Tetap ikut, 5-nya tetap ikut karena penyebutnya demikian. Nah, sekarang kuncinya adalah di penyebut. Kuncinya di penyebut. Penyebutnya adalah angka 5. 5 bisa kita jadikan per berapa? Apakah bisa dijadikan per 10, dijadikan per 100, atau per 1000? Ya, ternyata bisa kita jadikan per 10. 5 dikali berapa sama dengan 10? 5 dikali 2. Karena di bawah dikali 2, di atas dikali 2 juga.
di atas dikali 2. 14 dikali 2. Kita jumlahkan. 14 dikali 2 adalah 28 per 10. Per 10. Nah, karena per 10, ingat di belakang koma hanya ada satu angka, yaitu 2,8 ya. 2,8. Hanya ada satu angka, 2,8. Kita ambilnya dari 28 tadi, dari 28 yang ini ya. Dari 28. Jawabannya adalah 2,8. Baiklah, mudah-mudahan bisa dimengerti. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua misalnya adalah kita coba angka yang lebih tinggi. 45 per 20. Ini kita jadikan pecahan biasa terlebih dahulu. 20 dikali 4. 20 dikali 4 80. 80 ditambah 5 85 per 20. 85 per 20. Sekarang ini harus kita ubah ke per 10, per 100 atau per 1000. Per 10-nya ya udah lewat, berarti kita ubah ke per 100 ya. Kita ubah ke per 100. 20 dikali berapa sama dengan 100? 20 dikali 5. 20 dikali 5. Karena di bawah dikali 5, di atas juga dikali 5. 85 dikali 5. 85 dikali 5. Kita jumlahkan. 85 dikali 5 adalah 425 per 20 kali 5 per 100. Di sini kita dapatkan yaitu per 100. Ingat, apabila per 100 berarti ada dua angka di belakang koma. Apabila per 100 ada dua angka di belakang koma, kita hitung 1, 2. Yang mana lokasinya? Berarti ada di sini 4,25. Jawabannya adalah 4,25. Karena tadi adalah per 100, jadi ada dua angka di belakang koma. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Contoh yang ketiga. Oke, kita masuk ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga adalah misalnya berapa? 2 10 per 125. Iya, 2 10 per 125. Di sini kita ubah ke pecahan biasa terlebih dahulu. 125 dikali 2. 250 ya. 125 dikali 2 yaitu 250. 250 ditambah 10 adalah 260 per 125. Ini kita ubah ke bentuk per 100 atau per 1000. Nah, per 100-nya udah lewat nih, berarti kita ubah ke bentuk per 1000. Berarti 125 dikali berapa sama dengan 1000? 125 dikali 8. Di bawah dikali 8, di atas juga harus dikali 8. Jawabannya adalah 260 dikali 8. Ya, 2080 per 1000 per 1000. Nah, di sini perlu diingat kembali bahwa apabila per 1000 ada 3 angka di belakang koma. Ada 3 angka di belakang koma karena menggunakan per 1000. Jadi ada 3 angka di belakang koma. Mana kita hitung? Coba 1, 2, 3, letaknya di sini. Ya, letaknya di situ. Berarti jawabannya adalah 2,080. 2,080. Jawabannya adalah 2,080 atau bisa juga ditulis dengan 2,08 karena 0 di belakang boleh tidak ditulis. Demikian penjelasan dari Bapak, semoga dapat dipahami dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Demikian dari Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.